Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih rekan-rekan masih setia dengan mata kuliah kita Studi Strategis. Hasil UTS sudah saya bagikan ya. Nanti untuk yang Kaisar insyaallah hari ini. Kemudian kita sudah mereview beberapa pertemuan yang sebelum UTS, kemudian juga masukan dari rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Ini kita lanjutkan dengan pertemuan yang ke-9 ya. Jadi topik kita untuk pertemuan ke-9 ini adalah The Security Dilemma in Alliance Politics ya. Sebentar saya buat biar agak besar. Okay, good. So the security dilemma and alliance politics. Jadi kita akan membahas tentang dilema keamanan ya, yang menjadi topik sangat tren begitulah kalau di dalam studi hubungan internasional, dan ini sangat menjadi terutama teman-teman yang suka pada isu-isu security ya, isu-isu keamanan itu menjadi sebuah istilahnya itu kajian yang banyak ditelurkan di dalam baik skripsi kalau itu S1 atau tesis, bahkan disertasi juga ya. Jadi kajian tentang dilema keamanan ini sangat menarik karena tuntutan sekaligus fenomena global ya terhadap isu-isu HI itu lebih banyak berada dalam koridor dilema keamanan ini. Nah, dua bahasan yang akan kita semoga bisa selesaikan dengan baik pada pertemuan kali ini adalah satu ini tadi ya dilema keamanan, dan yang kedua itu politik aliansi. Nah, untuk aliansi sendiri kita sudah bahas pada pertemuan keberapa itu saya lupa ya. Jadi tentang balancing atau bandwagoning ya. Jadi ini mohon maaf kalau ada beberapa istilah lagi yang sering pakai bahasa Inggris, tapi memang maksudnya di studi HI istilah-istilah itu sering muncul. Jadi ketika kita berbicara balancing itu maknanya kan luas banget lah ya, artinya bagaimana sebuah negara itu membuat posisi ya di dalam sebuah aliansi ya, melalui balancing berarti dia harus bergabung gitu ya. Nah, sementara kalau dia menggunakan posisi yang bandwagoning itu sebaliknya. Jadi kalau balancing yang kemarin kita udah bahas itu adalah dia membuat membuat kemandirian untuk melawan hegemoni gitu ya. Kalau bandwagoning, nah ini yang baru ya, tadi saya salah di awal. Kalau bandwagoning dia baru ikut gitu ya. Jadi sebuah negara yang mengambil posisi dalam aliansi itu bandwagoning, itu dia langsung ikut pada kekuatan yang besar. Nah, nanti politiknya bagaimana ya, di dalam pertemuan kali ini. Nah, itu yang akan kita bahas. Nah, yang pertama berkenaan dengan security dilemma itu atau dilema keamanan. Hal ini berkenaan dengan konsep yang sangat sentral ya, disebutkan di dalam kalimat yang pertama ini, a central concept in international relation theory but still one of the most understudied empirically is the one of the security dilemma. Jadi maksudnya merupakan sebuah teori yang sangat sentral di dalam hubungan internasional, pun toh demikian masih banyak yang secara langsung berpengalaman gitu menstudi tentang masalah dilema keamanan ini. Nah, apa itu sebenarnya dilema keamanan? Secara makna dilema keamanan itu adalah bagaimana sebuah negara ya untuk melindungi national interest-nya. Nah, ini yang kemarin keluar di dalam UTS itu ya, atau kepentingan nasionalnya itu
dalam posisi global ya. Jadi bagaimana negara itu memperjuangkan ya, atau melindungi kepentingan-kepentingan nasionalnya dalam kerangka keamanan global gitu. Nah, mengapa disebut dilema? Kenapa harus dilema begitu ya? Nah, itu karena selalu berhubungan dengan bagaimana sebuah negara itu membuat keputusannya begitu. Jadi keputusan apakah dia beraliansi atau tidak ya, dan mengetahui konsekuensinya ketika dia beraliansi, maka dia akan mengambil keuntungan apa dan kerugian apa. Demikian juga ketika dia tidak beraliansi ya, maka dia akan mendapatkan keuntungan apa dan kerugian apa itu. Nah, karena posisi semacam itu, maka itulah kemudian disebut dilema gitu. Nah, seperti cerita-cerita yang sangat masyhur itu ya, misalkan buah simalakama misalkan, nah, itu kan dilema, dimakan, nggak tahu yang bermana itu ya, dimakan ayahnya meninggal, tidak dimakan ibunya meninggal, atau sebaliknya, nggak tahu mana itu yang definisi yang persisnya itu ya. Jadi posisi semacam itulah yang kemudian disebut dalam masalah keamanan global itu menjadi dilema, dan itu pula yang semua negara ya, yang ada di dalam keanggotaan PBB itu mereka selalu menghadapi masalah itu, termasuk juga negara kita ya, Indonesia. Tentu ada dilema di dalam keamanan yang tentu tidak mudah ya, meskipun tetap saja ada dinamikanya gitu. Artinya di posisi apa dan kapan ya negara itu mengambil satu keputusan gitu, dan kemudian akan ada semacam evaluasinya gitu. Nah, itulah yang ada di dalam makna dilema keamanan ya dalam konteks ini. Nah, sehubungan dengan masalah dilema keamanan ini ya, misalkan di slide yang kedua ini disampaikannya seperti ini. State accumulate power in many ways. Jadi negara itu mengakumulasi kekuasaannya ya, dari berbagai macam cara gitu ya. Nah, tentu kita masih ingat, jadi yang namanya kepentingan nasional atau national interest sebuah negara itu kan banyak ya, tidak hanya dalam hal keamanan, tapi tentu masalah ekonomi, masalah sosial, masalah pendidikan ya, hampir semua sektor dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu menjadi sebuah national interest, yang menjadi sebuah kepentingan nasional. Nah, terutama di masalah keamanan ya, karena yang menyangkut dengan masalah kedaulatan juga, the most prominent methods are by armaments ya. Jadi dalam banyak hal untuk mengakumulasi power tadi itu ya, menurut jurnal ini, nanti saya juga sudah posting sebenarnya di e-learning Anda, tapi nanti saya tunjukkan sedikit ya di dalam jurnal yang saya ambil untuk materi ini. Jadi yang paling utama itu adalah armamen itu perbaikan atau pemenuhan persenjataan. Nah, itulah yang kemudian menimbulkan adanya lomba senjata itu atau arm race ya, dan itu menjadi persoalan global juga gitu. Jadi itu metode yang pertama dan yang paling utama. Biasanya ini persenjataan ini atau alutsista kalau kita sebut ya, di alat-alat utama sistem pertahanan ya, alutsista itu harus diperkuat, harus diperbanyak, harus dipermodern seperti itu. Nah, itu sebagai hal yang sangat wajar gitu. Nah, tapi ada juga yang berkenaan dengan masalah teritorialnya gitu.
Jadi mungkin tidak perlu persenjataannya yang dipermodern, diperbanyak gitu ya, tetapi cukup dengan masalah teritorialnya itu yang diperkuat gitu. Nah kemudian atau yang terakhir ya, formasi aliansi, ya itulah yang tadi sudah saya sebutkan juga, kita dalam pertemuan yang beberapa itu juga kita bahas. Artinya kalau kita negara ini merasa lemah ya, weak, ya udahlah kita ikut ada yang besar gitu ya, kita ikut negara atau kita beraliansi dengan negara yang kuat gitu. Nah itu juga ada yang metode semacam itu. Jadi minimal ada 3 model ya, 3 metode yang dipakai oleh sebuah negara itu dalam mengakumulasi kekuasaan. Nah dalam konteks untuk apa ini namanya mencapai atau memposisikan diri negara ini ya di dalam masalah dilema keamanannya ini ya, setelah mengetahui akumulasi kekuasaan dalam diri mereka sendiri, maka mau tidak mau ya negara itu harus membuat sebuah keputusan gitu ya. Pemerintah harus membuat sebuah keputusan gitu ya, apakah dia harus menimbang-nimbang gitu ya, dengan negara mana, dengan kekuatan regional mana gitu, yang akan menjadi sebuah keputusan itu sudah menjadi agenda gitu. Nah bahkan di dalam persepsi ya maupun mispersepsi, nah itulah pertemuan kita yang paling awal itu ya, itu kan selalu muncul bahwa negara itu selalu berpikir apakah negara lain itu menjadi ancamannya dia gitu. Itu selalu begitu. Jadi contoh realnya misalkan ini misal saja ya, kita dengan Singapura lah, nggak usah jauh-jauh. Itu kita berpikir ya, jangan-jangan Singapura ini menjadi sebuah ancaman ya, meskipun negaranya kecil tapi mereka mempunyai kekuatan ekonomi yang bagus, mempunyai persenjataan yang cukup ya berbanding gitu ya. Hal yang sama itu juga dipikirkan oleh Singapura terhadap Indonesia gitu. Wah Indonesia ini negara besar luar biasa ini. Kita dalam beberapa hal kita ada ketergantungan pada negara itu gitu. Jadi selalu timbul begitu ya. Itu dengan satu negara. Nah, di dunia ini ya, anggota PBB itu ada 193 negara gitu. Jadi akhirnya semua negara saling berpikir seperti itu. Itu persepsi dan mispersepsi terhadap banyak hal ya, terutama tentu dalam hal keamanan, inilah yang kita bicarakan itu. Nah mengapa bisa itu terjadi, ya itulah kealamiahan ya, sebuah negara dalam sebuah sistem global itu seperti itu gitu. Nah makanya nanti ada di slide yang keempat setelah kita membicarakan politik aliansi itu, nanti ada tabel ya kayak kotak itu, nanti saya jelaskan secara pelan-pelan. Nanti karena bisa dibacanya itu seperti yang ada di dalam kotak, dan itu yang selalu disebut dengan kotak dilema gitu ya. Oke, jadi ini yang berkenaan dengan dilema keamanan tadi. Nah, yang kedua setelah dilema keamanan itu politik aliansinya gitu ya. Jadi alliance formation and a multipolar system, the primary alliance dilemma. Jadi formasi aliansi dalam sebuah sistem yang multipolar ya, dan aliansi dilema yang paling utama itu seperti apa gitu ya dalam sebuah sistem yang multipolar ini. Nah saya sedikit ingin mengulang, kalau nggak salah itu pertemuan yang ke-6 ya, yang saya ada YouTube seorang dosen yang dari luar negeri itu juga menjelaskan
tentang apa waktu itu ya, NATO kalau nggak salah ya. Jadi yang aliansi itu di saat ini ya, kalau dulu di saat perang dingin itu kan jelas aliansinya, negara-negara mana, kepentingan-kepentingan mana yang ingin dan merasa dirinya sehaluan dengan Barat ya, dalam konteks itu adalah Amerika, maka dia bergabunglah ke sana gitu. Kemudian negara-negara mana yang merasa sehaluan, sekepentingan gitu ya dengan ideologi maupun yang lain-lainnya berkenaan dengan Soviet, Uni Soviet, ya dia akan bergabung ke situ gitu. Jadi polarnya itu jelas gitu ya, dui polar. Jadi Barat melawan Timur, Amerika melawan Uni Soviet, itu jelas kutubnya, dan negara mana ikut mana itu bisa dibaca kan gitu. Nah kemudian kemudian yang model aliansi berikutnya itulah yang terjadi saat ini, yang tadi juga disebut dengan multipolar system itu dia tidak berdasar pada kepentingan nasional yang sesuai dengan kutubnya tadi itu, tetapi berdasar pada ancaman atau threat gitu ya. Jadi sebuah negara itu beraliansi dengan kekuatan negara lain berdasarkan karena threat yang diterima, karena ancaman yang diterima. Jadi ketika taruhlah ini sebagai contoh mudah saja ya. Indonesia merasa kepentingan nasional ekonomi negaranya itu terancam. Dengan itu silent. Karena kepentingan ekonominya itu yang merasa terancam kita ya, misalkan itu yang menjadi contoh, maka kemudian kita berpikir dengan negara mana ya yang bisa menyelamatkan kita Indonesia ini dari ancaman ekonomi itu gitu ya. Jadi kemudian negara itu beraliansi bukan karena yang tadi kutub-kutub itu ya, tetapi karena ancamannya dia itu apa, berupa apa gitu ya. Dan dari ancaman itulah yang kemudian mereka itu membuat sebuah aliansi gitu. Nah, inilah juga yang terjadi pada akhir-akhir ini. Ya, bagaimana formasi aliansi dalam sebuah multipolar system itu ya, yang kemudian dia menjadi dilema bagi banyak negara itu ya, tidak hanya 1-2 negara gitu. Nah biasanya tadi sudah saya jelaskan, biasanya ketika masih dalam perang dingin ya, itu aliansinya tidak mempedulikan mereka gitu ya. Ancaman apa yang mereka itu hadapi, pokoknya ya antara dua itu kan, seperti itu. Nah sekarang nggak bisa lagi seperti itu karena semuanya berdasarkan pada model ancaman yang sedang terjadi ya, atau yang sedang sebuah negara itu hadapi. Nah sebagai analisisnya itu ini yang tadi saya sudah sebut ya. Jadi kotak ini sebentar saya hilangkan ininya ya. Nah kotak ini sering disebut dengan kotak dilema gitu ya. Tapi tentu yang dimaksud adalah dilema keamanan gitu, aliansi dilema keamanan. Nah saya bacakan sedikit aja di atasnya itu. Alliances will form however for two reasons ya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, berkehendak apa tidak berkehendak itu sebuah negara, aliansi itu akan terbentuk gitu ya. Mengapa bisa begitu? Karena ada dua alasan. Yang pertama, some state may not be satisfied with only moderate security and they can increase it substantially by allying if others abstain. Jadi beberapa negara itu merasa tidak puas
dengan kondisi keamanan yang biasa-biasa atau yang dialaminya ya sejauh ini gitu. Jadi selalu ingin meningkatkan gitu ya. Jadi tidak heran juga mengapa Menhan kita itu selalu ingin beli alutsista yang lebih dan lebih dan lebih ya, meskipun budgetnya juga susah gitu. Tapi ya mungkin karena alasan ini gitu. Ya. Jadi ketidakpuasan terhadap posisi keamanan yang biasa-biasa saja itu ya, itu memaksa mau tidak mau sebuah negara itu akhirnya membuat aliansi gitu ya. Nah tentu juga karena secara substansi tadi di kalimat yang berikutnya itu melihat kalau yang lain juga tidak banyak berbuat gitu, maksudnya kok negara yang ini biasa-biasa aja ya, negara yang itu juga biasa-biasa saja gitu. Nah karena sebuah negara memandangnya yang lain kok biasa-biasa saja, nah dia semakin ingin membuat sebuah aliansi. Nah itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, some state, beberapa negara itu fearing ya, takut that others will not abstain ya, will ally in order to avoid isolation or to produce the partner from allying against them ya. Jadi ini agak aneh gitu. Tadi ketika sebuah negara itu berpikir kayaknya yang lain biasa-biasa gitu ya, abstain, tidak membuat aliansi-aliansi, maka dia ya negara itu harus kemudian membuat aliansi. Tapi alasan yang kedua itu takut kalau misalkan negara yang lain itu abstain gitu. Jadi abstain, tidak abstain atau diam dan tidak diam sebuah negara ya, yang dianggap oleh negara lain itu dua-duanya menjadi menjadi pemicu untuk sebuah negara itu membentuk sebuah aliansi gitu. Nah, ya itulah yang namanya dilema itu akhirnya seperti itu ya. Jadi mungkin dalam kehidupan kita juga sama kali ya. Tapi bukan nekat artinya ya, artinya begini salah, begitu salah ya. Kalau di dalam teori dilema keamanan itu dia akhirnya tetap berbuat gitu, berbuat salah, tidak berbuat salah, berbuat dia tetap. Nah, kalau kita nggak tahu bagaimana gitu. Nah bagaimana analisisnya di dalam kotak dilema ini ya, coba kita perhatikan. Saya jelaskan agak pelan-pelan ya, karena ini agak susah merasionalkannya, tapi insya Allah tetap bisa ya. Ada huruf B, bentar, A dulu di sini, sebentar saya ambil. Oke. Jadi ini ada negara A, ada negara B. Ya. Anggap ini dua negara. Kemudian ini posisi-posisi yang diambilnya ya. Jadi dia bisa abstain, dia bisa ally ya, dia bisa bergabung ya, dia bisa abstain ya, dia juga bisa bergabung ya. Jadi semua negara mempunyai posisi yang seperti ini ya. Kemudian angka ini ya, angka 1 sampai 4 ini mempunyai simbol 1 itu tidak baik ya, atau sangat tidak baik, kemudian 2 tidak baik, 3 baik, 4 sangat baik gitu. Jadi itu untuk nilai parameternya gitu. Nah kemudian menganalisisnya seperti ini. Jika negara A itu abstain, kemudian negara B itu abstain ya, yang terjadi itu semuanya kan abstain ya, dua-duanya abstain, semua tidak membuat aliansi, begitulah nilai yang muncul ya. Jadi kemungkinan yang muncul itu apa tadi 3 itu ya, tidak baik, baik, sangat baik, sangat baik. Nah, dibuat begitu aja lah ya, 4 ya. Jadi
tidak baik, baik, sangat baik, sangat baik. Nah, begitu 4. Berarti dia di posisi 3 ya, sangat baik lah. Ya. Mungkin saya menerjemahkannya setidaknya tidak ada perang gitu kan. Dan kita dalam kajian HI itu antara bagaimana perang dan membuat perang berhenti agar damai kan gitu. Jadi kalau tidak ada perang berarti sangat-sangat baik. Nah, kemudian di posisinya begitu ya. Kalau negara A abstain, negara B abstain, all around abstention ya, dua-duanya itu nilainya 3. Itu 3. Kalau misalkan kemudian yang sini ya, posisi yang kedua ini negara A abstain ya, tapi negara B itu gabung ya atau beraliansi ya, maka yang terjadi tentu negara B dia terbentuk koalisi ya, sementara negara A itu terisolasi ya, terisolasi. Nah, situasi yang terjadi apa? Antara tidak baik ya, nilai 1 ini tadi, sama yang keempat sangat baik gitu. Ya, artinya apa? Ya tidak baiknya mungkin ada yang nekat aja udahlah, buat aja kita perang gitu, kita terisolasi mau kemana lagi gitu ya. Atau kemudian B-nya yang berbuat kita buat perdamaian karena dia yang cuma satu terisolasi ya sudah ya. Jadi jangan diapa-apain, yang penting damai gitu. Itu sangat baik. Jadi bisa posisi duanya. Tapi bisa tidak baik, bisa sangat baik gitu. Ya. Nah, sekarang yang ketiga. Ya. A beraliansi, ya. B juga beraliansi. Artinya apa? Artinya ada 2 koalisi yang menjadi rival ya, yang menjadi permusuhan ya. Ada 2 kekuatan besar yang bisa bermusuhan gitu. Kalau yang pertama ini tadi kan nggak ada permusuhan kan, dua-duanya abstain gitu ya. Yang kedua karena nggak seimbang gitu ya, antara tetap diam ya, atau yang satu karena dia diisolasi dan ya sudah harus ikut aja dengan kita gitu aja. Tapi antara ancaman, antara kerugian dan keberuntungannya itu agak seimbang gitu ya. Tapi kalau yang ketiga ini ya, dengan adanya 2 koalisi yang bermusuhan ini ya, dia menjadi nilai 2 gitu ya, baik ya. Tapi baiknya itu nanti kalau Anda pernah lupa itu kan posisinya baik, kenapa malah tidak bagus dalam arti koalisi dua koalisi yang rivalitas gitu ya, yang saling mengintai satu sama lainnya ya. Nanti saya bahas di belakangan setelah posisi yang keempat ini. Kalau posisi yang keempat ini sebenarnya sama dengan posisi yang kedua, cuman dibalik saja. Kalau yang waktu posisi 2 itu yang koalisi terbentuknya itu negara B, kalau yang di 4 ini ya, yang terbentuk koalisinya itu negara A, sementara yang B itu terisolasi. Jadi A-nya beraliansi, sementara B-nya abstain. Itu jadinya seperti ini, yang keempat ini ya. Nah, sekarang pertanyaannya, dari 4 posisi ini, dari 4 dilema ini, taruhlah seperti itu ya, 1, 2, 3, 4 ini, itu posisi mana yang terbaik gitu ya, dan posisi mana yang sangat membahayakan ya, di dalam masalah keamanan itu. Nah, di yang mana ya, kalau nggak salah di
setelah ini sepertinya. Maksudnya slide seperti ini setelah ini. Oke, kayaknya ke slide yang setelah ini. Jadi nanti yang paling bahaya dari 4 posisi dilema ini, ya, itu adalah sebenarnya yang posisi ketiga ini, gitu. Nah, makanya tadi saya sudah awali, kalau misalkan Anda punya pertanyaan, Dok, kan itu nilainya parameter 2, tadi artinya 2 kan baik, ya, 1 tidak baik, 2 baik, 3 sangat baik, 4 sangat-sangat baik, kan seperti itu, ya. Kenapa justru tidak 3, ya, kan dia sangat baik, ya. Artinya yang menjadi posisi ideal gitu, ya. Tapi posisi ideal di dalam konteks ini itu bukan ideal yang positif, tetapi dilemanya gitu. Jadi dilemanya justru yang malah berbahaya. Nah, itulah yang ada di posisi 3 ini gitu. Mengapa ini bisa terjadi? Nah, sebentar. Di slide yang terakhir ini, ya. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Karena ini, mana ya, the matters theoretically, sebentar ini, this model predict theoretically is to predict if they only. Oh, sebentar, mungkin oke, atau saya baca saja lah ya. Jadi gambar yang pertama ini menunjukkan the primary alien security dilemma. Jadi mana yang menjadi dilema keamanan yang paling utama gitu ya. Meskipun 2 negara, ya, 2% ini maksudnya A dan B itu ya, negara, it is understood, dipahami, that for player A, untuk negara A, the other player itu adalah B min all other player, ya, maksudnya dua-duanya itu adalah all, and vice versa atau yang sebaliknya. The number in the cell are ordinal, ya, tadi bisa jelaskan. Jadi yang angka 1 sampai 4 itu, ya, 4 ini menunjukkan yang paling bagus, ya, tadi sudah saya sebut, dan the best itu. Kalau yang nomor angka 1 itu worst. The first number in each cell represent A payoff, the second B. Jadi kalau yang A itu lie, maka B sebaliknya gitu ya. Atau di posisi yang tadi bisa kedua-duanya, ya, maka dia menjadi posisi yang ke 1 dan yang ketiga, tadi seperti itu. Kemudian this model, ya, model ini atau tadi saya bilang kotak dilema itu predict only that alliance, ya, will form. Jadi aliansi itu akan terbentuk. It does not predict, ya. Ia tidak memprediksikan who will align with whom, siapa yang beraliansi dengan siapa, ya. Nah, nanti ini kembali dari kepada yang tadi saya jelaskan, apakah dia berdasarkan aliansinya itu berdasarkan ancaman, ya, atau berdasarkan karena persamaan dari kepentingan nasional itu, or how, atau bagaimana the benefit, ya, keuntungan, resiko, dan cost, harga, ya, yang will be divided among. Dan harga maksudnya ketika negara beraliansi itu kan pasti ada iurannya, itu membayar gitu ya. Jadi kalau misalkan dia mempunyai hanya keuntungan sedikit, kalau dia harus membayar banyak, ya tentu tidak akan mau seperti itu. Ya, this method theoretically are decided by process of bargaining, ya, secara teori tentu hal-hal yang tadi itu, ya, bagaimana keuntungan, resiko, pembayaran, ya, dalam sebuah aliansi itu ditentukan secara tawar-menawar, ya, bargaining with state compete, ya, in offering each other. Jadi tentu di antara negara-negara yang ingin beraliansi itu.
Nah, eh, sebenarnya yang mengapa kok justru to rival itu, berarti mungkin itu ada yang di sini sebentar. Tadi kelewat berarti. Atau mungkin malah masih di sini ya, sebentar. Wait. Jadi lupa tempatnya itu. Jadi atau sebentar, nanti kalau sudah ketemu saya akan tunjukkan. Tapi intinya seperti ini, mengapa justru two rival tadi itu lebih membahayakan? Karena ketika negara itu sudah masuk dalam aliansi, maka dia tidak bisa memilih gitu ya. Maksudnya memilih itu dengan siapa saja, dengan kondisi apa yang oleh negara yang dia aliansikan bersama itu, tetapi kemudian mereka tetap menjadi satu koalisi, satu aliansi gitu. Jadi apa ya, sebentar, ini agak susah nih kalimatnya ini. Eh, jadi intinya dia itu ya, dia dalam artian negara itu ya, dia tidak bisa memilih gitu ketika dia beraliansi gitu. Apalagi kemudian kalau aliansi itu dalam sebuah jumlah yang besar ya. Jadi misalkan aliansi NATO ya, yang kemarin kita bahas, ada Turki di situ misalkan, kan kok ini ada aliansi NATO tapi ada Turki gitu ya. Kan kita pahami NATO itu visinya seperti apa, mereka mempunyai platform seperti apa gitu. Terutama misalkan kalau berhadapan dengan masalah-masalah isu keamanan di Timur Tengah misalkan ya. Tapi kok ada Turki di situ. Nah, itu maksudnya gitu ya. Jadi em, tidak tidak ada pilihan gitu ya. Turki misalkan, mengapa dia harus masuk ke NATO gitu ya. Yang NATO banyak misi-misi di Arab Spring itu, seperti di Libya, di Irak gitu ya, di Syria gitu. Jadi seolah-olah itu ada semacam eh, pertentangan gitu. Tetapi faktanya tetap saja Turki menjadi sebuah bagian dari aliansi NATO itu. Nah itu ya. Jadi semoga bisa dipaham ya. Jadi karena di dalam aliansi itu sebuah negara tidak bisa memilih ya, maka justru itulah yang kemudian menjadi berbahayanya gitu ketika sebuah aliansi itu sudah terbentuk ya. Bahayanya dalam dalam arti bahaya dilemanya itu ya. Jadi bahaya dilemanya itu semakin besar ya, ketika dia sudah masuk dalam sebuah aliansi yang kemudian dia tidak bisa memilih siapa yang ada di dalam aliansi tersebut gitu ya. Oke, jadi itu yang terakhir ya. Thank you very much. Jadi sedikit saya ulas dari awal. Udah hampir 40 menit ya, tapi inilah topik kita ya, dilema keamanan dan politik dalam beraliansi. Tadi sudah kita sedikit jelaskan berkenaan dengan konsep dilema keamanan ya, bagaimana dan apa yang dimaksud ya. Jadi konsep ini konsep yang penting dalam hubungan internasional berkenaan dengan bagaimana sebuah negara itu memposisikan diri ya di dalam masalah keamanannya, terutama yang berkenaan dengan menjaga masalah national interest ya, kepentingan nasionalnya. Kemudian tadi ini berkenaan dengan akumulasi dari power yang oleh sebuah negara itu bisa ambil ya, dengan menganalisis tiga power terutama yang mereka punya. Kemudian di dalam
implementasi terhadap dilema keamanan itu, sebuah negara harus mengambil posisi ya dalam formasi aliansi ya, dan tentu di dalam aliansi itu karena memang berawal dari sebuah dilema keamanan tadi ya, akhirnya sebuah negara memang harus menentukan dia ya dari analisis kotak dilema ini ya. Jadi tadi sudah kita bahas untuk case tadinya ya, coba nanti saya akan jelaskan di pertemuan yang akan datang ya, juga melalui video teaching seperti ini. Nanti kalau kita punya sinkronus kita bisa lebih detail diskusikan ya. Jadi tinggal di posisi mana sebuah negara itu akan menempatkan ya. Tentu dilemanya tidak bisa dihilangkan karena dari keempat model ini ya semuanya mengandung resiko-resiko gitu. Tetapi sebuah negara harus mengambil posisi itu ya. Dari analisis apakah dia mengambil yang berparameter 33, berparameter 14 atau berparameter 22 ya, atau berparameter 41 gitu ya. Nah, maksud 33, 14 tadi sudah saya jelaskan. Nah, yang paling dilema yang paling tinggi gitu ya, itu ada dilema yang ini tadi ya, yang bernilai 22 yang two rival coalition ya. Jadi kalau terbentuk sebuah dua aliansi yang saling bermusuhan ya, saling rivalitas, nah itulah yang justru dilemanya sangat besar ya, sangat berbahaya gitu. Oke, kemudian ini sebagai penjelasan tadi sebenarnya ya, penjelasan dari kotak dilema tadi itu ya, Anda bisa terjemahkan untuk lebih bisa memahaminya. Saya kira bagus gitu ya. Nah, alasan mengapa tadi misalkan yang dua-dua itu kok yang paling tinggi, nah alasannya karena tadi saya sampaikan sebuah negara tidak bisa memilih ya teman-temannya itu ya ketika mereka berada dalam sebuah koalisi. Saya kira demikian ya rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan diulang-ulang aja kalau misalkan kurang paham dan masih perlu ada penekanan yang bagian mana ini, karena memang materi-materi di studi strategis ini memang agak sedikit berat, tapi insya Allah lah karena ini bisa diulang di videonya, nanti kita bisa berdiskusi lebih dalam ketika kita mempunyai kelas sinkronus. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.